Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari tim teknis pembangunan Masjid Nur Rahman Desa Baturan akan memberikan rencana pembangunan Masjid Nur Rahman ya. Yang pertama adalah ini denah existing atau denah lama. Yang rencananya ada wakaf pengembangan berupa tanah seluas 120 meter persegi atau kira-kira 10 kali 12. Letaknya adalah di sisi barat masjid ya. Kemudian ini adalah tampak interior masjid yang lama, di mana nantinya akan dijebol dan akan diteruskan ke masjid yang baru. Kolom ini rencananya akan saya pertahankan karena akan menjadi tumpuan bagian atasnya. Nah, nanti di sini balok juga akan dipertahankan. Kemudian yang sisi bawah nanti akan dihilangkan, temboknya akan dihilangkan. Pada gambar bangunan masjid lama, nah garis ini akan memisahkan antara atap lama dengan atap yang baru. Nanti letaknya di bagian sini untuk pengembangan atap yang baru. Nanti kira-kira di sini diberikan tambahan dinding, kemudian cor, dinaikkan, dan ada atap baru. Untuk di bagian bawah, ini nanti masih dipertahankan, yang rencananya akan ada menara di bagian sini. Ini akan ada menara, ya, kira-kira setinggi 4-5 meter mungkin ya. Dan di bawah menara nanti dimanfaatkan untuk kamar mandi. Kamar mandi, dan di area sini saya kasih untuk wudhu. Khususnya untuk jamaah putra ya, untuk wudhu jamaah putra. Selanjutnya ini adalah denah pengembangan masjid. Potongannya diletakkan di sini. Ini adalah rencana masjid yang baru. Dan pada bagian atas ada perpisahan antara masjid lama dan baru, yaitu cor. Nanti di bagian tepi keliling menggunakan cor. Tadi Bapak-Bapak lihat atap masjid menggunakan limasan biasa ya, artinya tidak ada kubah di bagian atasnya. Kemudian ada alternatif jika memakai atap kubah seperti apa. Ini adalah gambarnya jika Masjid Nur Rahman memakai kubah. Kira-kira kubahnya sekitar 2,5 sampai 3 meter. Ya. Akan tetapi, bangunan masjid yang menggunakan kubah itu cenderung lebih mahal. Harga kubah antara 500.000 sampai 50 juta ya, kira-kira itu ada. Sampai 50 juta. Kemudian, untuk memberikan kubah, ya, memakai kubah ini pastinya akan ada struktur penahan yang mampu mengangkat kubah seberat yang diinginkan, misalnya 2 meter atau 3 meter itu. Kemudian bahannya apa ya? Mau memakai bahan plat atau GRC atau beton lebih berat lagi. Itu belum lagi ditambah dengan adanya dudukan nih, dudukan kubah yang biasanya menggunakan beton. Nah, untuk memakai atap jenis kubah, rangka yang memungkinkan untuk dipasang adalah rangka baja IWF atau baja berat. Pemakaian rangka baja berat ini lebih memperingan pekerjaan
dari sisi efektivitas ya, artinya lebih cepat dan lebih kuat kalau memakai baja berat. Kemudian jika atap Masjidil Rahman itu hanya berbentuk limasan biasa, atau tajuk biasa, kemarin saya memperkirakannya dengan rangka baja ringan. Ini cenderung lebih murah, kemudian pemasangan juga cepat, akan tetapi pasti ada plus dan minusnya ya, beberapa struktur rangka atap. Nah, kemudian untuk referensi saja, bentuk-bentuk atap masjid itu sebenarnya tidak harus kubah ya. Kalau dari sisi arsitektur Islam, kubah juga bukan termasuk identitas dari masjidnya. Bahwasanya banyak juga beberapa gereja di luar negeri juga menggunakan kubah. Tapi identitas di Indonesia cenderung bahwa atap kubah diklaim sebagai bangunan Islam atau masjid. Ada beberapa bangunan kalau dulu para peninggalan para wali itu menggunakan atap model tajuk ya. Sejarah pada peradaban Islam di Kerajaan Demak itu dulu memakai atap tajuk atau limasan. Untuk atap kubah ya adalah meniru konsep bangunan Timur Tengah atau masyarakat Arab. Monggo nanti silahkan masukannya seperti apa, akan kami tampung dari tim teknis. Nah, kemudian kita lihat masjid di sekitar kita ya, di sekitar Colomadu, yang pada waktu itu saya juga beberapa terlibat dalam pembangunan maupun perencanaannya. Ini ada masjid di daerah Karangasem ya. Ini juga masjid, ini baru saja direnovasi beberapa tahun yang lalu. Atapnya juga menggunakan atap limasan biasa. Kemudian ini adalah Masjid Nur Rahman yang masih menggunakan atap tajuk juga, kan tetapi memakai simbol kubah di atasnya, walaupun kubah itu berdiameter kecil ya. Ini sangat ringan juga, tidak perlu konstruksi yang berat. Kemudian ada Masjid Baitul Jannah yang ada di samping Kelurahan Gonilan. Ini dibangun pada tahun 2017, 2018, dan waktu itu saya juga pernah terlibat. Ya, masjid ini direncanakan dari teknik sipil UMS. Waktu itu saya juga pernah ikut mengabdi pada pengawasan Masjid Baitul Jannah ini. Nah, ini ada masjid yang di daerah Mantren. Masjid Jami ini menggunakan atap sama seperti yang di Karangasem tadi, menggunakan atap limasan, lancip atap tajuk. Nah, ini adalah masjid baru juga ya, yang ada di Baturan, ada Masjid Al-Furqon. Ini referensi dari perencananya juga dari guru kami yang ada di arsitektur UMS. Menggunakan atap gabungan ya, limasan dengan atasnya kubah. Dari sisi teknis atau rangka atap baja ringan, itu terbilang murah, dan pabrik memberikan garansi kurang lebih 15 tahun. Di pabrik berani menjamin bahwasanya kekuatan struktur rangka baja ringan itu 15 tahun. Artinya apa? Untuk semua rangka ini tidak boleh sembarangan dikerjakan orang. Jadi juga harus dari pihak produsen.
Tidak bisa diborongkan ke tukang sembarangan. Supaya garansi ini nantinya bisa diklaim. Kelemahannya adalah kapasitas kekuatan pada bajaringan ini terbatas. Artinya tidak bisa menggunakan kubah dengan diameter besar dan jenis kubah yang berat. Jadi mungkin kalau memang mau terpaksa kasih kubah ya jenis stainless ya. Stainless itu pun yang kecil, mungkin hanya diameter 50 cm atau sekitar 80 cm itu masih memungkinkan. Nah, kalau rangka baja berat atau baja IWF, biasa kita kenal di lapangan itu, kelebihannya kuat ya. Kuat, kemudian secara pemasangan juga cepat, dan baja berat ini tahan lebih lama terhadap cuaca maupun juga tahan gempa. Selama tidak ada kebocoran pada atapnya, insya Allah aman. Kalaupun butuh perawatan, dia hanya dicat saja, dicat dari sisi luarnya karena cat untuk baja ini sifatnya pelindung utama ya, pelindung utama dari material rangka baja berat. Sedikit pengalaman dari kami sebagai perencana beberapa masjid yang pada waktu itu dimintai tolong untuk pembangunan musola Al-Ikhlas di daerah Cilacap yang sekarang menjadi masjid utama di pinggir jalan Lingkar Selatan di daerah Cilacap yang insya Allah banyak menjadi transit ya untuk para musafir. Musola ini direncanakan sebenarnya anggarannya adalah kurang lebih 450 juta. Akan tetapi secara berkembangnya pembangunan banyak beberapa tim atau warga yang banyak memberikan masukan, kemudian egoisme masing-masing, akhirnya dana 450 juta belum bisa 100% terbangun ya. Masih mentah bangunannya. Karena beberapa material yang dipakai juga luar biasa mahalnya, termasuk bagian atap itu memakai kubah dengan diameter yang sangat besar. Nah, ini adalah rencana pembangunan waktu itu, pembangunan untuk musola Al-Ikhlas yang sekarang menjadi masjid ya. Diletakkan beberapa kubah, ini kubah utama diameter sekitar 4,5 sampai 5 meter kalau nggak salah dulu. Kemudian tambahan ada 2 kubah lagi yang ada di depan. Kubah utama ini saja sudah menghabiskan anggaran sekitar 80 juta. Belum lagi menghias interior yang di dalam masjid, yaitu memberikan nama-nama Asmaul Husna ya di sekelilingnya. Jadi membengkak di anggaran interiornya. Padahal pembangunan masjid ini juga dikerjakan secara gotong royong oleh warga. Artinya untuk dana masih bisa ditekan dari sisi tenaga. Pada bagian interior mengalami sedikit perubahan ya untuk beberapa material karena sulit didapat di daerah Cilacap. Nah, ini adalah Masjid Al-Ikhlas yang sekarang sudah terbangun di pinggir Jalan Lingkar Selatan Cilacap. Masih kondisinya sekitar 90%. Gambaran pada Masjid Nur Rahman nanti, untuk bagian mihrab atau bagian dekat imam itu, rencananya kami dari tim teknis memakai produk HPL ya, atau biasanya itu untuk produk-produk almari sekarang itu yang model
warnanya itu banyak jenisnya dan ragamnya. Atau bisa saja menyerupai granit juga bisa. Kenapa saya memilih produk HPL? Karena ini lebih modern, kemudian secara tampilan interior juga lebih indah dan mengikuti tren sekarang. Atau silakan kalau ada usulan memakai granit juga bisa, tapi granit ini mahal ya jatuhnya. Granitnya saja sudah mahal, termasuk untuk pemasangan juga memakan waktu yang lumayan. Kemudian untuk lantai, standar untuk masjid sekarang adalah memakai granit. Kenapa? Karena kita melihat isu yang ada sekarang, beberapa masjid sudah tidak memakai atau tidak diperkenankan memakai karpet lagi. Jadi sebisa mungkin kita merancang untuk lantainya juga dibuat nyaman. Nyaman di sini kita ikuti tren, ya, tidak terlalu hemat juga. Artinya kita tidak memakai keramik ya, karena sudah ketinggalan dengan zaman. Kita memakai produk granit. Nah, ini adalah contoh interior yang menggunakan HPL. HPL itu adalah jenis papan triplek ya, atau hardboard yang nanti dilapisi dengan lapisan yang dinamakan HPL tadi. Ini ragamnya banyak. Nanti juga bisa memilih dari model kayu, kemudian model granit, atau model 3 dimensi. Nanti ada semua. Ini beberapa masjid juga banyak yang menggunakan HPL seperti ini. Kemudian di beberapa titik juga nanti bisa dikasih lampu ya. Mungkin di bagian pada garis luar ya, nanti dikasih lampu LED juga nantinya bagus. Atau bisa saja menggunakan GRC atau kerawangan. Ini biasanya kita harus pesan dulu karena sifatnya ini dicetak. Akan tetapi bahan dari GRC atau kerawangan ini juga cenderung lebih mahal dibandingkan HPL. Nah, ini beberapa contoh model kerawangan yang nantinya akan kita pakai pada sisi terluar dari Masjid Nur Rahman. Akan kita pakai di bagian luar. Ini sebagai pembatas antara jalan dengan masjid, kemudian juga membatasi pandangan, dan juga untuk memasukkan penghawaan ya, itu sudah lumayan. Tidak terlalu full ya, masuknya juga tidak kurang. Kemudian pada rencana pintu dan kusen, monggo Bapak-bapak nanti memakai kusen kayu, itu mengikuti masjid lama, ataukah dengan kusen aluminium. Ini tergambar bahwasannya ini memakai kusen kayu. Silakan nanti kalau memang lebih modern lagi memakai aluminium juga lebih praktis dan pastinya lebih murah. Warnanya juga beragam, ada yang warna coklat, ya, yang mirip kayu juga ada. Kemudian ada taman yang berada di samping. Taman ini nanti bisa menjadi alternatif tambahan tempat wudhu. Jika ada yang membatalkan sholat, itu tidak harus ke depan sini. Akan tetapi dia bisa
wudhu di bagian terdekat dari soft misalnya. Dan taman ini juga berfungsi sebagai penghijauan ya, untuk keindahan masjid. Dan nanti konsep atapnya juga dibuat terbuka, walaupun tidak full, ya, mungkin bukaannya hanya sekitar 20%, fungsinya untuk memasukkan cahaya matahari, kemudian udara, dan nanti juga kalau hujan juga ada gemericik air. Tentunya kita desain supaya air nanti tidak sampai lari ke bagian kaca-kaca atau bagian jendela. Untuk rencana plafon ini ada beberapa alternatif, bisa memakai plafon PVC dan plafon gypsum ya. Kalau PVC itu lebih banyak variasinya, artinya dari sisi warna, kemudian kalau bentuk seperti itu saja ya, artinya hanya lembaran. Variasinya banyak berupa beberapa warna dan motif, kemudian ringan dan anti air. Kalau gypsum itu mudah dibentuk, akan tapi variasinya sedikit. Karena gypsum biasanya warnanya hanya mengandalkan cat. Cat biasanya ya putih kalau gypsum. Kalau gypsum itu berat dan variasi terbatas. Nah, ini adalah gambaran jenis kubah mulai dari 500.000 sampai 50 juta atau bahkan lebih. Ini dari sisi harga material ya, belum lagi nanti ditambahkan ongkos pasang, kemudian ornamen untuk kubahnya sendiri, artinya dudukannya ya, dudukan ini juga butuh biaya untuk memasang, dan pasti rangkanya juga berat. Alternatif untuk memakai kubah sebagai simbol saja, Anda bisa memakai kubah seperti ini misalnya, kan kecil ya, digotong pakai motor bisa saat pembelian. Bahan dari stainless. Untuk gambar kerjanya sebenarnya sudah saya persiapkan lama, akan tetapi mohon Bapak untuk memberikan masukan rencana Masjid Nur Rahman itu nantinya seperti apa, supaya saya dalam mengerjakan gambar kerja itu tidak berubah-ubah dan nanti bisa difikskan dengan perencanaan anggaran biayanya. Untuk struktur utama pastinya menggunakan kolom yang besar dan footplat atau cakar ayam, itu pasti. Walaupun tidak 2 lantai, untuk bangunan masjid, alangkah baiknya menggunakan cakar ayam, dikarenakan bangunan masjid ini tinggi, dan di atas juga ada dak di bagian tepi kelilingnya. Anggaran yang dibutuhkan pada saat saya merencanakan awal itu sekitar 370 juta. Nanti bisa diolah lagi dengan beberapa pertimbangan apakah memakai kubah, kemudian material kusanya apa, kemudian interiornya mau dibentuk seperti apa, dan nanti anggaran ini bisa didetailkan lagi.